Halo, ini adalah lanjutan pembahasan dari video sebelumnya tentang metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Saya akan membahas soal nomor 2 di sini. Oke. Soal nomor 2 ini kalau kalian misalnya sudah lihat bagaimana penyelesaian saya nomor 1, tidak jauh beda. Jadi kalian lihat di sini masih sama saja. Ini kan hanya saja ininya yang saya rubah, matriksnya kalau misalnya 5, T-nya 25, kemudian 1, kemudian seterusnya, ini saya rubah. X0-nya adalah 0, saya anggap aja ya X0-nya 0, di soal tidak ada ketentuan juga. Kemudian di sini while-nya masih menggunakan while yang sama, jika dia lebih dari 0,01 eksekusi, jika tidak hentikan. Dan kita gunakan Jacobi di sini, maka hasilnya saya cepat aja ya, kalau mau penjelasan lebih detailnya silahkan di di video sebelumnya. Hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa perhatikan di sini errornya ada yang NaN, ini ada yang infinite, dan terjadi pada iterasi ke 726. Jadi kalau sampai 726 ini angkanya sudah mulai infinite. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan soal nomor 2. Jadi metode Jacobi ini nggak bisa dia selesai. Kita lihat saja sampai terakhir pun sudah sampai infinite, dia malah jadi terlalu membesar, dia divergen. Jadi dia bukannya konvergen, hasilnya makin mendekati yang benar tapi makin menjauhi yang benar. Ini divergen. Oke. Jadi tidak bisa diselesaikan. Saya tidak akan lanjutkan untuk metode Jacobi. Untuk yang nomor 2 metode Gauss-Seidel, ini hasilnya. Nah, jadi di sini saya while saya pertamanya saya hanya menggunakan sampai di sini saja. Oke, sampai yang n ini. Saya uji dulu dia jalan dengan benar apa enggak atau sama seperti Jacobi. Oke, saya cek ternyata dia jalan dengan benar, saya lanjutkan. Persamaan untuk laju jatuh karena di soal ada pertanyaan laju jatuh. Jadi kalau kalian misalnya membuat kodenya tapi tidak memperhatikan ini, itu nilainya berkurang karena soalnya nanya laju jatuhnya berapa. Oke, laju jatuh itu adalah X0 persamaannya dulu, jadi X0 0, yang pertama X1 dot T ditambah X0 1 dot T pangkat 2 ditambah X0 2. Itu persamaannya. Kemudian sesuai dengan persamaannya kita hitung ke laju jatuh pada 6 second. 6 di sininya tentu saja dia T kuadrat 36 dan ini X0 2. Nah, nanti kita akan menghitung laju jatuh pada saat T sama dengan 6 adalah V6. Jadi V6 yang udah terhitung ini hasilnya seperti apa? Seperti ini. Nah, dia metode Gauss-Seidel sudah bisa menghasilkan X1, X2 dan X3-nya. Untuk error yang kena adalah di sini X2 sudah menghasilkan nilai kurang dari 0,01 pada iterasi kelima. Untuk persamaan laju jatuhnya itu adalah sekian T 0,33 T kuadrat min 0,4272. Oke, laju jatuhnya adalah sekian. Oke, ini jawaban yang lengkap. Kalau misalnya Gauss-Seidel tidak bisa melengkapinya, ya langsung aja ditulis bahwa laju jatuh tidak dapat dihitung karena Gauss-Seidel dan Jacobi tidak bisa menyelesaikan persamaan yang dimaksud. Tapi ini karena Gauss-Seidel sudah bisa menyelesaikan persamaannya, kita harus hitung laju jatuhnya berapa. Oke. Sekarang kita akan beranjak ke nomor 3. Untuk Jacobi, nomor 3 ini cuma menukar nomor 1 ya, yang baris pertama itu ditaruh di baris ketiga ditaruh di baris pertama. Ini hasilnya seperti apa? Upper bound. Oke. Jadi dia sampai infinite errornya. Jadi errornya sampai tidak terukur gitu kan. Pada iterasi ke-812. Oke. Berikutnya. Ini untuk Gauss-Seidel masih sama, hanya fungsinya saja yang berubah. Kemudian hasilnya ini. Infinite juga. Nah, jadi seperti itu. Kesimpulan yang nomor 4. Gauss-Seidel metode ini dia bisa konvergen lebih cepat daripada Jacobi. Kita bisa lihat dia lebih cepat konvergensinya karena dia lebih pendek. Oke? Jadi dia membutuhkan iterasi yang lebih pendek untuk menghasilkan jawaban yang sama dari Jacobi. Jadi menghasilkan error yang sama-sama kecil, dia Gauss-Seidel akan lebih cepat. Dan bisa menyelesaikan persamaan 1-2 untuk Gauss-Seidel, tapi Jacobi hanya bisa menyelesaikan persamaan pertama. Dia metode Jacobi itu divergen pada soal nomor 2. Dan untuk persamaan nomor 3,
ini menghasilkan hasil yang tidak stabil. Jadi dia error terus, errornya sampai infinite. Oke, sekian dari video saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagaimana kalian memberikan soal yang baik, karena UTS menunggu kan ya soalnya, dan kemudian saya memberikan tugasnya individu, jadi tolong detail-detail yang seperti ini harus dijelaskan dengan baik. Oke? Nah, karena ini video saya juga sudah mencapai lebih dari 100 MB, saya akan hentikan di sini. Jika ada pertanyaan silahkan masuk ke kolom komentar. Untuk berikutnya saya akan membahas mengenai regresi, oke, atau curve fitting. Oh ya, ini satu lagi, kalau kalian misalnya tidak menjawab ini, jadi setidaknya di kode kalian harus diisi ini, jawaban nomor 4. Maka kalau tidak ada ini, saya tidak akan memberi nilai untuk nomor 4, tapi kalau misalnya ada, saya kasih nilai. Oke, terima kasih.